Shalom anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sekarang kita mau mengambil waktu sejenak untuk berdevosi bersama-sama walaupun di tempat kita masing-masing. Anak-anak, hari ini kita akan mengangkat satu buah pujian yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Nanti akan ada melodi yang mengiringi anak-anak pada saat anak-anak menyanyikan lagu ini. Kita dapat menyanyikannya di tempat kita masing-masing ya. Dalam hitungan ketiga kita akan menyanyi. 1, 2, 3. Anak-anak, sekarang kita mau membuka devosi kita ini di dalam doa. Ibu minta semuanya dengan sikap hati yang tenang. Ya, sekarang kita mau berdoa di tempat kita masing-masing. Ibu yang akan pimpin dalam doa, kamu dapat mengikutinya di tempat kamu masing-masing. Baik, ambil sikap doanya. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami anak-anakmu kelas 3 dan kelas 4 pada hari ini bersama-sama Tuhan di tempat kami masing-masing untuk berdevosi. Tuhan, kiranya Engkau yang sertai devosi ini dari awal hingga berakhirnya. Bapa, kiranya juga setiap puji-pujian, setiap renungan devosi yang kami dengarkan ini Bapa, dapat kami maknai dan dapat kami taati di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Engkau berikan kami juga respon hati, sikap yang tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Ayub pasal 10 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Silakan kamu dapat mengikutinya di tempat kamu masing-masing dan Ibu akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop, apa maksud Allah dengan penderitaan? Tanganmu-lah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau ingin menjadikan aku debu kembali. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Anak-anak, jadi hari ini kita akan merenungkan devosi kita. Hari ini devosi kita berjudul Penderitaan, Menguji Hubungan Kita dengan Allah, yang terambil dari Ayub pasal 10 ayat yang 8 hingga ayat yang ke-9, seperti pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Anak-anak pasti sudah tahu ya, kisah Ayub. Kita benar-benar merenungi kisah Ayub selama 1 semester ini ya. Jadi anak-anak, kita bisa lihat. Kira-kira, ketika anak-anak mengalami suatu penderitaan, apa reaksimu saat engkau mengalami penderitaan? Apakah kesal karena kamu merasa menderita? Ataukah kamu marah dengan penderitaan yang kamu rasakan? Kira-kira bagaimana? Apakah kamu sampai semarah itu? Apakah kamu hanya sampai dikesal saja? Atau menyalahkan lingkungan? Mungkin menyalahkan keadaan? Atau menyalahkan sesama kamu? Papa mama? Atau orang-orang di sekitar kamu? Teman-teman kamu? Atau jangan-jangan kamu menyalahkan Tuhan?
Anak-anak, seperti yang kita tahu di ayat yang sudah kita baca tadi ya, bahwa Ayub menyadari betul bahwa segala sesuatu termasuk penderitaan itu terjadi dalam kedaulatan Allah dan rencana Allah itu sendiri. Ayub tahu, kita tahu bahwa Ayub ini hidup dengan benar ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya apa ya reaksi Ayub? Kita dapat lihat. Namun, reaksi Ayub memahami penderitaan ini bukannya tanpa kesulitan dan pergumulan. Coba kamu lihat apa yang dilakukan oleh Ayub. Di kitab Ayub ya, kita sudah baca juga. Apakah dia mengalami pergumulan? Tentu. Apakah ia mengalami kesulitan? Tentu. Apakah ia mengalami kekhawatiran? Pasti anak-anak di dalam suatu penderitaan. Tapi kita lihat bahwa apa? Ayub itu orang yang percaya. Orang yang hidupnya benar di hadapan Allah. Nah, di sini ada dua ya yang terjadi pada Ayub. Ada dua. Ayub tahu bahwa Allah berdaulat, ia yang memberi, ia pula yang mengambil. Jadi Ayub tahu betul bahwa Allah itu berdaulat akan kehidupan Ayub. Sehingga Ayub bisa merasakan penderitaan ini. Tapi di sisi lain, Ayub juga bergumul anak-anak mengapa ia mengalami penderitaan ini. Bahkan kita bisa lihat ya tadi ya, sampai Ayub apa? Memberikan pertanyaan kepada Allah. Seperti itu orang percaya, ia tahu bahwa Allah itu adalah Allah pencipta, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Ia yang memberi, ia yang mengambil. Tapi di sisi lain, karena kita masih manusia yang berdosa, hidup di dunia yang berdosa, kita pasti bergumul dengan penderitaan itu. Ayat ini anak-anak menceritakan bahwa seorang yang percaya itu mencurahkan keluhan, isi hati di hadapan Allah. Ayub sulit memahami mengapa ia menderita karena ia hidup benar dan tidak bersalah. Di sini Ayub kesulitan anak-anak untuk memahami penderitaan yang ia alami, sekalipun ia percaya bahwa Allah itu berdaulat. Jadi, itu adalah suatu kekeliruan ya jika kita sama berpikir seperti Ayub juga. Oh Tuhan, saya sudah hidup benar. Tuhan, saya sering baca Alkitab. Tuhan, saya selalu sekolah minggu. Tuhan, saya selalu berdevosi tiap hari. Tetapi kok saya masih merasakan penderitaan? Itu adalah suatu kekeliruan. Jika orang benar tidak dapat merasakan penderitaan. Setiap orang yang percaya atau orang benar pasti merasakan penderitaan sekalipun menjalaninya dalam kekhawatiran, menjalaninya dalam pergumulan. Mengapa? Karena Yesus Kristus pun merasakan penderitaan, yaitu dengan mati di kayu salib dan melalui penderitaannya kita diselamatkan. Jadi anak-anak kita dapat lihat di sini bahwa apa? Bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, sudah lebih dahulu merasakan penderitaan itu. Ia menderita, padahal Tuhan berkuasa. Padahal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi dia menderita. Apalagi kita yang hanya ciptaannya saja. Nah, di sini Ibu akan mengajak kita sama-sama untuk berefleksi. Yang pertama, anak-anak, di sini penderitaan itu dirasakan oleh semua orang percaya, tanpa terkecuali orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengikuti Kristus pasti akan merasakan penderitaan. Tidak ada beda-bedanya, Tuhan tidak membedakan. Kemudian yang kedua, setiap manusia pasti akan merasakan penderitaan. Hal yang perlu kita lakukan adalah bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan, karena dia sudah memberikan keselamatan melalui penderitaannya di kayu salib. Jadi, itu saja renungan kita pada hari ini. Anak-anak, jadi sekarang kita sudah selesai mendengarkan ya renungan devosi. Sekarang kita mau menutup devosi kita ini di dalam doa. Di sini Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berdoa bersama-sama terhadap pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita. Ya, jadi kita minta pemerintah ya setempat untuk bisa menangani kondisi kita saat ini, di mana kita sekarang ini sedang
menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kiranya pemerintah kita diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengeluarkan setiap keputusan yang akan diambil. Anak-anak, yang kedua yaitu kita akan berdoa bagi para tenaga medis ya, sebagai garda terdepan kita, dan juga orang-orang sakit di rumah sakit, baik yang sakit apapun itu ataupun yang terkena virus corona. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau mendoakan orang-orang yang terkena dampak COVID. Banyak sekali anak-anak di sini orang yang kehilangan pekerjaan ya akibat pandemi ini, kiranya selalu dikuatkan dan dihiburkan. Kemudian yang keempat, kita mau berdoa untuk kesehatan anak-anak sekalian dan juga untuk kesehatan papa mama, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan juga bapak ibu guru. Kemudian yang kelima, kita mau berdoa untuk kegiatan kita pada hari ini. Anak-anak di tempat masing-masing ambil sikap doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Anak-anak kelas 3 sudah mendengarkan renungan devosi. Kiranya Bapa, setiap apapun ya yang mereka dengarkan, baik itu anak kelas 3 dan kelas 4, kiranya Bapa, setiap hal yang boleh mereka dengarkan dapat mereka taati di dalam kehidupan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, di sini kami juga berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami doakan. Yang pertama, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi, kiranya Engkau senantiasa menyertai negara kami ini, bangsa kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami dari segala perpecahan, segala apapun itu yang mau memecahkan bangsa kami ini, Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah, Bapa, dan setiap jajarannya yang akan mengambil keputusan dalam segala bidang apapun, Tuhan, yang itu berkaitan dengan bangsa Indonesia, dengan rakyat Indonesia. Kiranya senantiasa Bapa Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan jajarannya juga, Tuhan. Di sini kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk para tenaga medis, Bapa, dokter, perawat, dan lain-lainnya yang ada di rumah sakit, Bapa. Kiranya Engkau berkati mereka, Bapa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan juga, Tuhan, di mana saat ini mereka menjadi garda terdepan, Bapa, terutama untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Bapa, di sini kami berdoa, kiranya Engkau berkati juga, kiranya Engkau sertai juga, Bapa, orang-orang yang sakit di rumah sakit, Bapa, sakit apapun, ataupun itu juga orang yang terkena virus corona. Kiranya Engkau yang berkati, Bapa, mereka. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, Tuhan, dan memulihkan keadaan mereka melalui setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang boleh mereka dapatkan. Tuhan, kami juga berdoa, Bapa, untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Kiranya Engkau berkati, Bapa, begitu banyak hal, Bapa, yang terjadi akibat pandemi ini, Bapa. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang penghasilannya, Bapa, tidak seperti biasanya. Namun Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan, Engkau yang berikan penghiburan. Kiranya Bapa, orang yang terkena dampak COVID-19 ini, Tuhan, tidak surut imannya. Kami juga berdoa, Bapa, untuk kesehatan kami, anak-anak-Mu kelas 3 dan kelas 4, untuk mama papa, untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dan Bapak Ibu guru. Kiranya Engkau senantiasa, Tuhan, menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kiranya kami diberikan kesadaran untuk menjaga kesehatan kami. Bapak, di sini kami juga mau berdoa untuk kegiatan home learning kami pada hari ini. Kiranya Bapak, kami anak kelas 3 dan kelas 4, Bapak dapat taat dan bertanggung jawab untuk mengikuti setiap kegiatan ataupun aktivitas home learning yang akan kami jalani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Anak-anak kelas 3 dan kelas 4, jadi devosi kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kamu melihat timeline yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk hari ini, dan jadilah anak yang taat dan bertanggung jawab sekalipun di situasi saat ini. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Oke semuanya, sampai bertemu di lain waktu. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.